Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tadabbur Ilmi, sebagaimana kita ketahui bahwa siksa kubur adalah benar adanya, tak ada seorang pun yang mampu bertahan dari azab kubur yang mengerikan tersebut. Tak bisa dibayangkan bagaimana azab kubur itu akan terus-menerus menimpa seseorang sejak ia dikuburkan hingga hari kiamat nanti. Berbagai macam azab di dalam kubur telah banyak diceritakan dalam hadis-hadis sahih, mulai dari disempitkan kuburnya hingga membuat remuk tulang belulangnya, hawa panas neraka yang dibentangkan hingga ke barzah, ditemani seseorang yang berwajah buruk, dihantam kepalanya dengan palu, dan masih banyak yang lainnya. Saking mengerikannya azab kubur itu, Rasulullah SAW sampai memperingatkan kepada umatnya untuk selalu berlindung dari azab kubur setiap sholatnya. Selain anjuran untuk selalu berdoa agar terhindar dari azab kubur, ada amalan-amalan khusus yang dengan izin Allah dapat melindungi kita dari azab kubur yang mengerikan. Lantas, apa saja amalan yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Berdoa memohon agar terhindar dari azab kubur. Sebagai seorang muslim, doa adalah senjata utama agar setiap hajat yang kita inginkan bisa tercapai, termasuk di dalamnya berdoa agar terhindar dari azab kubur. Doa memohon perlindungan dari azab kubur ini bahkan sejajar dengan berdoa untuk perkara mengerikan lainnya seperti azab neraka dan fitnah Dajjal. Nabi Muhammad SAW pernah mengajarkan kepada kita untuk selalu memanjatkan doa agar terhindar dari azab kubur yang dilakukan setiap selesai tasyahud akhir. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Jika salah seorang di antara kalian selesai tasyahud akhir sebelum salam, mintalah perlindungan kepada Allah dari 4 hal: siksa neraka jahanam, siksa kubur, penyimpangan ketika hidup dan mati, dan kejelekan Al-Masih Ad-Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Adapun doa yang disarankan oleh Rasulullah SAW untuk dibaca sebagai doa pelindung dari siksa kubur adalah Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu dari siksa kubur, siksa neraka jahanam, fitnah kehidupan dan setelah mati, serta dari kejahatan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Istiqomah dalam membaca dan mentadaburi Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang berfungsi sebagai petunjuk agar selamat dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Setiap surat dalam Al-Quran, jika selalu dibaca dan ditadaburi, memiliki keistimewaan masing-masing. Salah satunya dapat menjadi pembela kelak di alam kubur. Surat yang memiliki keistimewaan dapat membela pembacanya di alam kubur adalah surat Al-Mulk. Sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita sangat dianjurkan untuk selalu membacanya setiap malam, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca Tabarakallazi biyadihil mulk atau surat Al-Mulk setiap malam, maka Allah akan menghalanginya dari siksa kubur. Kami di masa Rasulullah SAW menamakan surat tersebut Al-Mani'ah atau penghalang dari siksa kubur. Dia adalah salah satu surat di dalam kitabullah. Barang siapa membacanya setiap malam,
maka ia telah memperbanyak dan telah berbuat kebaikan. Hadis riwayat An-Nasa'i. Dalam riwayat lainnya dijelaskan dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, surah yang ada di dalam Al-Quran yang dapat bertengkar untuk membela pembacanya sampai ia dimasukkan ke dalam surga, yakni surat Tabarakallazi biyadihil mulk. Hadis riwayat At-Tabrani. Banyak bersedekah kepada orang yang membutuhkan. Bersedekah merupakan ibadah sosial yang ternyata memiliki keutamaan yang luar biasa, yaitu dapat mencegah pelakunya dari siksa di alam kubur. Bersedekah kepada orang yang membutuhkan dapat meringankan beban mereka, sehingga Rasulullah SAW menyatakan bahwa sedekah dapat mengurangi panasnya siksa di alam kubur. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Sesungguhnya sedekah itu akan mengurangi kepanasan siksaan kubur dari yang selalu memberi sedekah, dan bahwa sesungguhnya seorang mukmin itu akan dapat bernaung di bawah naungan sedekahnya di hari kiamat. Hadis riwayat At-Tabrani. Hal ini juga dapat dipraktekkan bagi setiap orang yang memiliki keluarga, orang tua, atau saudara yang sudah meninggal, agar meniatkan sedekah yang dilakukan pahalanya untuk almarhum dan almarhumah, sehingga mereka yang sudah meninggal jika mendapatkan siksaan, agar diringankan siksaan itu karena sedekah yang diberikan di dunia, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa ada seorang lelaki pernah berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ibuku mati mendadak sementara beliau belum berwasiat. Saya yakin andaikan beliau sempat berbicara, beliau akan bersedekah. Apakah beliau akan mendapatkan aliran pahala jika saya bersedekah atas nama beliau? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ya, bersedekahlah atas nama ibumu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pemirsa Tadabbur Ilmi, demikianlah penjelasan mengenai 3 amalan yang dapat menyelamatkan kita dari pedihnya siksa di alam kubur. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk dapat istiqomah melakukan amal-amal baik, karena sesungguhnya amal baiklah yang nantinya akan menjadi teman dan membela kita di alam kubur. Rasulullah SAW bersabda, kemudian didatangkan malaikat dari arah kepalanya untuk menyiksa, maka sholat berkata, tidak ada jalan dari arahku untukmu. Kemudian didatangkan malaikat dari arah kanannya untuk menyiksa, maka zakat berkata, tidak ada jalan dari arahku untukmu. Kemudian didatangkan malaikat dari arah kirinya untuk menyiksa, maka puasa berkata, tidak ada jalan dari arahku untukmu. Kemudian didatangkan malaikat dari arah kakinya untuk menyiksa, maka amal soleh, segala sunnah dan segala perbuatan ma'ruf berkata, tidak ada jalan dari arahku untukmu. Hadis riwayat Imam Ahmad. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.